Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema kita yaitu al-ihsan. Al-ihsan secara bahasa berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsana, yang artinya kebaikan atau berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Makna al-ihsan pada ayat ini adalah berbuat baik. Kemudian menurut pengertian istilah di situ berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, ada dua kategori al-ihsan. Yang pertama al-ihsan yang terkait dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua al-ihsan yang terkait dengan hubungan sesama makhluk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ihsan yang terkait dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pernah didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihi salam, "Akhbirni anil ihsan." Tolong ceritakan kepadaku ya Rasulullah tentang apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut, maka al-ihsan dalam beribadah kepada Allah mempunyai dua tingkatan. Pertama, al-ihsan dalam beribadah kepada Allah pada tingkatan musyahadah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan yang kedua, al-ihsan dalam beribadah kepada Allah pada tingkatan muraqabah. Ketika kita meyakini atau merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, senantiasa mengawasi kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihsan pada level yang kedua yaitu muraqabah tentu tidak sulit untuk kita fahami. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan ihsan dalam beribadah kepada Allah pada tingkatan musyahadah atau pada level musyahadah? Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Ada dua penjelasan ulama di sini. Penjelasan yang pertama, yang dimaksud dengan anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya adalah, atau maknanya adalah musyahadatus sifat. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti engkau melihat keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau memperhatikan atau kita akan memperhatikan bagaimana sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di hadapan Allah yang maha tinggi. Kita sedang berada di hadapan Allah yang maha mulia. Kita sedang berada di hadapan Allah yang maha perkasa, lagi maha kuasa. Sehingga
ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, kita akan melakukan ibadah dengan serius. Ketika kita melakukan penghambaan diri kita kepada Allah, kita akan melakukan penghambaan diri kita dengan keadaan yang paripurna. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu penjelasan yang kedua, di situ bukan melihat Allah melainkan pengandaian. Seakan-akan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi al-ihsan yang terkait dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-ihsan yang terkait dengan hubungan sesama makhluk. Baik makhluk yang berakal atau makhluk yang tidak berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk berlaku ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsanul qitlah. Maka jika kita harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Misal, ketika kita digigit serangga contohnya, lalu kita merasakan sakit pada bagian tubuh yang digigit oleh serangga tersebut, lalu kita ingin membunuhnya, maka bunuhlah serangga tersebut dengan cara yang baik, dengan tidak menyiksanya, dengan tidak menyakitinya. Itu yang diajarkan oleh agama Islam. Wa idza zabahtum fa ahsinul dzabah. Dan jika kita harus menyembelih hewan atau binatang ternak, maka sembelihlah dengan sembelihlah dengan cara yang baik. Misal, ketika kita ingin menyembelih daging sapi misalnya atau daging kambing, maka sembelihlah daging sapi atau daging kambing tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak menyiksanya. Dan yang paling penting saudaraku yang dimuliakan Allah, harus dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihsan kepada makhluk ada dua tingkatan. Pertama, ihsan yang hukumnya wajib, yaitu ihsan yang ketika kita tidak lakukan, maka kita telah merugikan hak orang lain. Ada hak orang lain yang kita zalimi, ada hak orang lain yang kita rugikan. Contoh, berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian berlaku adil dalam bermuamalah atau bersikap jujur. Maka ketika kita tidak lakukan hal tersebut, maka kita telah menipu, kita telah durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka ihsan yang pertama ini hukumnya wajib. Ketika kita tidak lakukan, maka ada hak orang lain yang kita rugikan, ada hak orang lain yang kita ambil, ada hak orang lain yang kita zalimi. Lalu yang kedua, ihsan yang hukumnya sunnah. Jika kita tidak lakukan atau laksanakan, maka tidak ada hak orang lain yang kita ambil, tidak ada hak orang lain yang kita rugikan. Contohnya, ketika kita membantu orang lain dengan harta, dengan pikiran atau tenaga, ketika kita tidak lakukan hal tersebut, maka kita tidak merugikan hak orang lain. Maka ini ihsan yang terkait dengan hubungan sesama makhluk, hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita lakukan itu, ketika kita membantu orang dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, maka kita telah melakukan hal kebaikan dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahu taala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.